warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga selalu sehat. Dan karena ini masih pandemi, jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga memakai masker saat bepergian keluar rumah agar terjaga dari penyebaran virus corona. Nah, dalam pembelajaran kali ini kita akan membahas materi mengenai perubahan sosial. Nah, sebelum masuk ke dalam pembahasan, mari kita lihat terlebih dahulu cakupan materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu definisi perubahan sosial, bentuk-bentuk perubahan sosial, dan juga dampak dari perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan sesuatu yang dinamis. Apa arti dinamis? Yaitu perubahan sosial akan terus terjadi dan kita tidak dapat menghindarinya, melainkan kita harus terus menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang ada. Nah, jadi apa sih perubahan sosial itu? Mari kita lihat definisi perubahan sosial menurut dua ahli sosiologi, yaitu Sello Soemarjan dan juga Kingsley Davis. Pertama yaitu Sello Soemarjan. Sello Soemarjan mengemukakan bahwa perubahan sosial itu merupakan perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga sosial masyarakat yang berpengaruh pada sistem sosialnya. Contohnya apa? Contohnya yaitu perubahan dari kurikulum KTSP ke kurikulum 2013. Nah, perubahan kurikulum tersebut tentu saja akan mempengaruhi bagaimana proses pembelajaran dalam kelas, kemudian guru dan juga siswanya. Nah, sekarang mari kita lihat definisi perubahan sosial menurut Kingsley Davis. Perubahan sosial menurut Kingsley Davis merupakan perubahan yang terjadi pada struktur dan fungsi sosial masyarakat. Nah, struktur sosial dalam masyarakat itu apa sih pengertiannya? Struktur sosial masyarakat merupakan susunan sosial dalam masyarakat atau pola hubungan sosial antara manusia atau kelompok dalam suatu masyarakat di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kenapa masyarakat itu perlu dikelompokkan agar mereka mengetahui fungsi atau peran mereka masing-masing. Sekarang saya akan memberikan contoh mengenai perubahan struktur dan fungsi sosial dari masyarakat. Nah, contoh perubahan tersebut adalah perubahan peran antara laki-laki dan perempuan. Dahulu perempuan hanya diberikan peran untuk mengurus rumah tangga, mengurus anak, memasak, dan pekerjaan rumah lainnya. Tapi sekarang seiring berkembangnya waktu, berkembangnya ilmu pengetahuan, perempuan sudah banyak yang menginjak bangku sekolah. Sekarang perempuan sudah banyak yang bekerja dan memiliki karir yang sama seperti laki-laki. Sekarang kita masuk ke dalam bentuk-bentuk perubahan sosial. Nah, dalam pembelajaran kali ini kita akan membahas 3 bentuk dari perubahan sosial. Yang pertama yaitu perubahan sosial berdasarkan waktu, kedua berdasarkan pengaruh, yang ketiga yaitu berdasarkan sudut pandang dari masyarakat. Perubahan sosial berdasarkan waktu dibagi kembali menjadi 2. Yang pertama yaitu perubahan sosial secara evolusi. Perubahan sosial secara evolusi merupakan perubahan sosial yang terjadi secara lambat dan juga berkala. Nah, contoh dari perubahan sosial evolusi ini apa? Contohnya yaitu perubahan sistem transportasi di Indonesia. Nah, dulu kan transportasi di Indonesia menggunakan tenaga dari manusia, dari hewan, misalnya becak ataupun kuda. Nah, itu kan membuat mobilitas masyarakatnya sangat lambat begitu. Karena apa? Karena jika seseorang ingin berpindah dari satu tempat ke tempat lain, itu kan membutuhkan waktu yang lama. Namun seiring dengan berkembangnya teknologi, saat ini sudah ada mobil, sudah ada pesawat, sudah ada sepeda motor dan lain sebagainya yang semakin mempermudah mobilitas dari masyarakat. Karena yang kedua yaitu perubahan revolusi atau perubahan yang terjadi secara cepat. Contohnya apa? Contohnya yaitu kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, terdapat 5 syarat agar revolusi dapat terjadi. Yang pertama yaitu memiliki tujuan. Nah, yang kedua yaitu memiliki pemimpin. Kemudian yang ketiga memiliki keinginan. Kemudian yang keempat memiliki momentum. Dan yang kelima yaitu memiliki pemimpin yang dapat menampung aspirasi dari masyarakat. Kemudian kita masuk ke dalam perubahan sosial berdasarkan pengaruhnya. Yang pertama yaitu perubahan besar.
Perubahan besar merupakan perubahan yang berpengaruh pada seluruh masyarakat dan berdampak luas terhadap kehidupan masyarakatnya. Contohnya yaitu urbanisasi. Urbanisasi merupakan perpindahan penduduk dari desa ke kota. Nah, jika urbanisasi tersebut terus terjadi, maka akan mempersempit lapangan pekerjaan yang terdapat di perkotaan sehingga dapat menimbulkan kemiskinan yang semakin besar. Kemudian, urbanisasi ini juga dapat meningkatkan kemacetan di daerah perkotaan. Yang kedua yaitu perubahan kecil. Perubahan kecil merupakan perubahan yang hanya berdampak pada sebagian masyarakat dan tidak berdampak luas pada kehidupan masyarakat. Contohnya yaitu perubahan mode pakaian. Nah, perubahan mode pakaian ini kan tidak harus seluruh masyarakat untuk mengikutinya sesuai dengan keinginannya masing-masing dan tidak berdampak pada ekonomi, sosial, atau yang lainnya yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Kemudian kita masuk ke dalam perubahan berdasarkan sudut pandang dari masyarakatnya. Yang pertama yaitu perubahan sosial yang dikehendaki. Perubahan sosial yang dikehendaki ini direncanakan, diharapkan, dan memiliki dampak positif bagi masyarakat. Contohnya yaitu kebijakan pendidikan gratis di Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu perubahan yang tidak dikehendaki. Perubahan yang tidak diharapkan ini dapat menyebabkan akibat yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Contohnya yaitu perubahan-perubahan yang terjadi akibat adanya pandemi. Nah, sehubungan dengan akibat dari pandemi ini atau perubahan-perubahan yang terjadi akibat pandemi ini, kalian ditugaskan untuk menuliskan apa saja perubahan-perubahan yang kalian alami atau orang-orang di sekitar kalian alami akibat adanya pandemi. Jadi kalian menuliskan bagaimana kondisi sebelum dan sesudah adanya pandemi. Kemudian kita masuk ke dalam pembahasan kita yang terakhir mengenai dampak dari perubahan sosial. Yang pertama yaitu dampak positif perubahan sosial. Nah, apa saja sih dampak positif dari perubahan sosial itu? Yang pertama yaitu pesatnya perkembangan teknologi yang mempermudah kehidupan manusia. Nah, dampak ini kan sudah banyak kita alami ya, seperti adanya handphone, televisi, dan juga laptop yang semakin mempermudah kita untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi dengan orang lain. Kemudian yang kedua meningkatnya integrasi sosial dengan adanya kemajuan alat transportasi dan lain sebagainya itu dapat mempermudah kita untuk melakukan pergerakan. Jadi kita semakin banyak hal yang dapat kita lakukan. Kemudian yang ketiga yaitu berkembangnya lembaga-lembaga sosial yang baru. Kemudian dampak negatif dari perubahan sosial. Yang pertama yaitu melemahnya nilai dan norma dalam masyarakat. Seperti yang terjadi di Indonesia ini, adanya perubahan sosial di dalam masyarakat memasukkan budaya-budaya baru ke dalam bangsa Indonesia, termasuk budaya-budaya barat, sehingga nilai-nilai yang sudah kita pegang, nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah kita pegang sejak dulu, lama-kelamaan akan semakin memudar. Kemudian yang kedua yaitu guncangan budaya atau culture shock. Nah, culture shock ini biasanya terjadi pada saat suatu masyarakat tidak siap menerima adanya perubahan. Kemudian yang ketiga yaitu adanya ketimpangan budaya atau culture lag. Culture lag ini juga digambarkan dengan kondisi di mana adanya ketidaksesuaian antara unsur kebudayaan akibat adanya perubahan. Oke semuanya, nampaknya pembahasan kita mengenai perubahan sosial sudah selesai. Tadi kita sudah belajar bersama tentang definisi perubahan sosial, bentuk-bentuk perubahan sosial, dan juga dampak dari perubahan sosial. Semoga kita dapat bertemu di lain waktu, tentunya dengan pembahasan-pembahasan menarik lainnya. Jangan lupa semuanya untuk selalu menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.